Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Engkau batu karang kami yang teguh Tuhan. Engkau tempat persembunyian kami. Hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyembah. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami tetap percaya, kami tetap menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Bapak Ibu Saudara katakan, iman. Yes. Dia yang pegang kuasa Bapak Ibu. Dia selalu sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya. Katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
berpindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Walaupun gunung Itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, kami tidak takut bahaya, tak sebab Engkau beserta mengapa dengan kami. asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Kami tetap percaya Tuhan. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Ini iman kami Tuhan Iman yang aku padamu Tuhan Yesus, padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang kuasa. sekalipun Dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Allah yang setia. Shikila bala 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 bala. Shikila bala bala bala. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mendengar lagu ini dan hatimu bergetar, jika engkau sedang merasakan sesak di dada, bahkan tangisan, air mata itu belum kering, kau mengalami tangisan beberapa saat ini. Apabila engkau merasa gunung masalahmu belum berpindah, engkau tetap di situ saja. Dan engkau merasa berada di dalam lembah kelam saat ini. Bapak Ibu Saudara, engkau tepat datang sore hari ini. Karena Tuhan sudah menyiapkan suatu jawaban buatmu. Terima kasih Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal ini, angkat tangan sebentar. Tuhan ingin merasakan sikap hatimu. Tuhan ingin menjamah engkau. Oh, Engkau Allah yang kudus, memenuhi kami, memberikan
Tuhan kekuatan. Shikila bala 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 bala. Oh Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kesesakan dalam hidup mereka. Apa yang menjadi kekeringan dalam hidup mereka. Engkau tahu Tuhan. Tapi di saat kami mengangkat tangan, Engkau merasakan hati yang tulus. Ada pribadi-pribadi di tempat ini yang ingin Engkau rasakan hati mereka, kerinduan mereka Tuhan, untuk hadir dalam hidup mereka, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Pimpin Tuhan segala sesuatunya. Karena semua berasal dari Engkau Tuhan. Hamba hanya mediamu saja Tuhan yang untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan harus disampaikan sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Judul khotbah saya kali ini bisa langsung slide-nya dibuka ya. Ya, ini sama dengan judul lagu tadi, dan lagu tadi itu sedang hits di gereja-gereja. Kita akan tahu kenapa lagu ini bisa tercipta. Kita akan tahu bagaimana pencipta lagu ini bisa menciptakan lagu ini. Dan kita akan tahu pada saat kita menyanyikannya, apa sebenarnya maksud dan rencana Tuhan. Apa cerita di balik lagu ini? Kita akan tahu. Kita akan ikuti apa yang Tuhan mau kerjakan. Next. Kita buka firman Tuhan di Amsal 3 ayat 3. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara, Amsal 3 ayat 3. Ini ayat yang sering sekali kita dengar. Kita Amsal 3 ayat 3, 3, 2, 1. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan ayat ini, sebelum kita mengerti apa itu kasih setia Tuhan, mungkin bisa next, kita akan lihat bahwa ayat ini ditulis oleh, tentunya kita sudah tahu ya, tulis oleh Raja Salomo di saat dia menjabat sebagai raja. Dan mungkin kalau kita mendengar atau kita membaca Alkitab, kita selalu berpikir, ada yang berpikir itu, yang berpikir kritis. Salah satunya Raja Salomo ini. Dan banyak tokoh-tokoh di Alkitab, itu mereka adalah tokoh-tokoh yang kalau mata manusia melihat itu tokoh yang gagal. Sama seperti Raja Salomo ini. Dia menulis dengan hikmat bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita tahu ceritanya ya Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo akhirnya tidak setia pada Tuhan. Kenapa? Kenapa ini seorang tokoh yang tidak setia pada Tuhan dan dia menulis kitab hikmat ini tetap Tuhan pakai untuk menguatkan kita? Jawabannya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi ini untuk
untuk mereka yang mungkin kepo ya, yang mungkin kenapa ya tokoh ini gagal, tapi Tuhan pakai. Jawabannya di sini saudara-saudara. Seorang penulis guru atau penulis itu memang dapat mengajarkan kebenaran yang ia sendiri kadang gagal terapkan. Itu sudah sesuatu hal yang ada, natural. Kebenaran firman Tuhan tidak bergantung pada kesempurnaan pelakunya. Kalau kesempurnaan pelakunya yang ada, fokus kita, sentral kita kepada tokohnya. Padahal Tuhan mau sentralnya adalah pada Tuhannya. Dan ketiga, teks-teks hikmat harus diupayakan sepanjang waktu. Jadi teks hikmat salah satunya adalah Amsal, itu kita harus upayakan. Kalau Raja Salomo ini memang tidak diupayakan sepanjang hidupnya. Sampai titik hidupnya dia tidak upayakan. Tapi teks-teks hikmat ini yang ada di Amsal ini, itu ada teks-teks yang tidak bisa hanya sepintas saja. Hanya satu episode kehidupan kita saja kita lakukan. Tapi harus panjang, harus diupayakan sepanjang mungkin dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu baca teks Amsal, ayat Amsal Salomo, Bapak tidak bisa membayangkan sesuatu itu hanya pada keadaan kita saja. Tapi harus dilakukan sepanjang hidup kita. Ya ini bagi yang kepo ya Bapak Ibu Saudara. Kita masuk ke dalam firman-Nya. Next. Pertama adalah apa itu kasih setia Tuhan. Jadi kalau di ayat ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih dan setia ini di dalam Amsal 3 ayat 3 ini arahnya kepada pribadi. Pribadi Tuhan yang memiliki kasih dan setia. Tuhan itu memiliki kasih setia. Ya kita udah tahu ya, Tuhan itu punya kasih setia. Bahasa Ibraninya hesed. Tapi sebenarnya hesed ini artinya adalah kasih perjanjian yang teguh dan nyata dalam tindakan. Ini adalah melebihi segala sesuatu. Dia teguh di dalam melakukan perjanjian. Dia adalah Tuhan kita yang teguh melakukan segala perjanjian. Dan selalu nyata tindakannya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah bolong-bolong, tetapi selalu ada tindakannya. Meskipun mungkin seolah-olah seperti judul khotbah tadi pagi, seolah-olah Tuhan itu diam. Tapi dia melakukan tindakannya yang tidak kita lihat. Bentuknya apa tuh Bapak Ibu Saudara? Kasih setia Tuhan itu. Bentuknya ini, pemeliharaan, pengampunan, pembebasan, pemulihan, penebusan. Itu bentuk kasih setia Tuhan yang bisa kita lihat. Mungkin kita tidak bisa melihat, merasakan hesed, tapi bentuknya ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, Allah selalu memberikan pemeliharaan. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru kita baca, Allah selalu memberikan pemeliharaan kepada bangsa Israel. Dia melakukan pemeliharaan. Dia memberikan pengampunan. Berapa kali tegar tengkuk, dia memberikan pengampunan. Bahkan dia membebaskan bangsa Israel. Dia memberikan pemulihan. Bahkan penebusan. Allah menunjukkan hesed. Kasih setianya. Meskipun umatnya sering tidak taat. Kasih setia dia itu luar biasa. Jadi di awal ini saya ingin Bapak Ibu Saudara tahu. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Apa yang Tuhan lihat. Mungkin Bapak Ibu Saudara merasakan bentuknya ini. Ada pemeliharaan, ada pengampunan. Di saat kita mungkin jatuh tergeletak, kita melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan mengangkat kita kembali. Itulah bentuknya kasih setia Tuhan. Itulah hesed. Ada pembebasan, pemulihan dan penebusan. Next. Bahkan kasih setia Tuhan hesed
itu ada dalam pribadi Tuhan Yesus yang nyata memiliki kasih setia. Karena hesed, karena kasih setia Tuhan, Allah mengaruniakan anaknya untuk lahir di dunia ini dan hadir dunia ini. Dia melakukan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia memberikan penebusan, bentuknya hesed adalah salah satunya penebusan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak berkorban, kita tidak punya satu teladan. Kita tetap di dalam cengkeraman dosa. Kenapa? Karena tidak ada penebusan. Kita tidak mengerti suatu pribadi teladan yang baik, tidak mengerti. Kita tidak tahu mana yang baik dan tidak baik. Kita tidak merasakan, kita tidak bisa melihat seorang Allah menjadi seorang manusia melalui anaknya. Dan kita bisa membaca, melihat, dan merasakannya saat ini. Itulah hesed, Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih setia Tuhan melalui pribadi Tuhan Yesus. Silakan next. Setelah kita tahu kasih setia Tuhan, kita sekarang akan mengetahui apa kasih setia Tuhan itu membuat hidupku selalu percaya dan memandang Dia pribadi yang tak berubah. Bisa Bapak Ibu Saudara? Kita hanya melihat hesed itu, kita mengerti hesed itu secara teori ya. Tetapi bisakah kita tetap memandang dan percaya kepada Dia bahwa Dia pribadi yang tak berubah? Next. Saya baca Amsal 3 ayat 3 di B ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini adalah sebuah ajakan Bapak Ibu Saudara. Ajakan untuk kita mengalungkan hesed itu di leher kita. Itu ajakan untuk menuliskan pada loh hati kita. Itu ajakan kepada kita untuk kita melakukan kasih setia Tuhan dengan kita mengingat sesuatu yang terlihat. Kalung itu yang terlihat. Tetapi Dia juga ingin kita menuliskan sesuatu yang melekat dalam hati kita. Kata kuncinya di sini adalah, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah perjanjian. Kalung itu bisa dikatakan kalau kita dikalungkan itu ada sebuah perjanjian. Kita dikalungkan, itu ada perjanjian. Tuhan mengalungkan kita, Tuhan memberikan kepada kita janji. Bahkan Tuhan menuliskan kepada kita di hati kita. Kasih Allah dalam janjinya dan kesetiaannya dalam memenuhi janjinya. Jadi di sini titik temunya adalah kasih dan setia itu adalah janji Tuhan. Janjinya murni atas dasar kasih untuk kita. Janji Tuhan itu untuk kepentingan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kepentingan Dia. Itu untuk kita. Tuhan berjanji. Dan kita akan selalu memandang Tuhan sebagai pribadi yang tidak pernah berubah. Tuhan mengajak kita untuk punya janji. Mengikuti janjinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang, setiap pribadi itu pasti memiliki janji Tuhan. Saya nggak percaya kalau ada yang berkata saya nggak pernah dengar janji Tuhan. Setiap pribadi itu memiliki janjinya Tuhan. Untuk mengenal kasih setia Tuhan, kita harus memiliki janji Tuhan. Saya nggak tahu di sini apakah sudah tahu janji Tuhan. Tapi saya mau bawa Bapak Ibu Saudara untuk menemukan janji Tuhan.
Kita tutup mata kita sebentar aja. Saat ini, ingatlah janji Tuhan dalam hidupmu. Janji Tuhan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan janjikan kepadamu? Apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu? Bila engkau saat ini merasa kering, merasa sulit, merasa di dalam kekelaman, ingatlah janji Tuhan. Atau bahkan engkau saat ini punya banyak uang, banyak harta, tetapi engkau masih merasa kering. Ingat janji Tuhan dalam hidupmu. Tuhan adalah Tuhan yang selalu berjanji kepada setiap anaknya. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak kita mengingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam hidupmu? Mungkin pada saat engkau kecil, mungkin pada saat engkau beranjak remaja, mungkin pada saat engkau sebelum menikah, bahkan setelah menikah, atau mungkin janji Tuhan itu nyata, kau dengar dalam hatimu beberapa hari lalu. Atau mungkin engkau pernah bicara sama Tuhan, aku berjanji Tuhan. Ya, di dalam engkau berjanji kepada Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Di saat engkau berjanji sama Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Mungkin Tuhan tidak berjanji secara audible ya. Tidak dengar secara telinga gitu. Tetapi hatimu dikuasai oleh Tuhan. Karena kepentingannya untukmu, bukan kepentingan dia. Dan di saat seperti saat itu, engkau berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku mau setiap hari membaca firman Tuhan. Tuhan, aku mau meninggalkan kehidupanku yang lama. Tuhan, aku mau bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tuhan, aku mau menjauhkan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan di matamu. Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia kepada pasanganku. Aku mau setia pada keluargaku. Tuhan, aku mau hidup kudus dan berkenan kepadamu. Di saat engkau menyatakan janjimu pada Tuhan, di situ ada janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Setelah kita mengerti janji Tuhan, mungkin kita saat ini masih bingung ya. Tapi cobalah nanti di rumah kalau masih belum menemukan apa itu janji Tuhan. Pada saat engkau bersaat teduh, temukan itu. Karena kalau
engkau belum menemukan janji Tuhan, engkau tidak akan bisa mengenal hesed yang sesungguhnya. Engkau tidak akan bisa mengenal kasih setia Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Tuhan itu punya janji padamu masing-masing. Punya rencana padamu masing-masing. Dan biarlah kasih setia Tuhan itu hadir di saat janji Tuhan tergenapi. Berikutnya adalah kasih setia Tuhan yang membuat hidupku selalu percaya dan memandang Dia pribadi yang tak berubah. Bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingku. Kita buka Amsal selanjutnya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Di Amsal 3 ayat 4. Langsung di slide-nya ada. Next slide-nya ada. Ya, Amsal 3 ayat 4, ini kelanjutan dari Amsal itu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah mengerti apa itu hesed, kasih setia Tuhan itu bagaimana, dan engkau mengerti janji Tuhan dalam hidupmu, engkau yang berikutnya adalah engkau harus melakukan kasih setia kepada sesama. Ini bukan untuk kepentingan kita. Ini kepentingan untuk masa mendatang bagi mereka. Bagi orang tua kita, bagi pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara, teman, bahkan tetangga kita. Bentuknya apa tuh saudara? Sama. Kalau kita melakukan kasih setia, karena kita tahu kasih setia Tuhan, dan kita tahu janjinya Tuhan, dan janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita harus melakukan kasih setia kepada sesama. Omong kosong, kalau kita berkata kita bisa melakukan kasih setia kepada sesama, tetapi kita tidak menemukan janji Tuhan. Kita tidak mengerti janji Tuhan. Kita tidak mengerti apa itu hesed, kasih setia Tuhan. Gak bisa. Bentuknya apa? Sama Bapak Ibu Saudara. Itu kita bisa menjadi pribadi yang memelihara, memiliki pribadi yang bisa mengampuni, memiliki pribadi yang bisa membebaskan setiap orang dari belenggu. Kita bisa bicara dari hati ke hati, Tuhan berikan hikmat pada kita untuk dia dibebaskan dari dosa, memulihkan, bahkan menebus dalam kita berkorban. Itulah kasih setia kepada sesama. Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah bagian yang tidak kita nikmati dalam hidup kita. Bagian ini adalah seperti teks-teks hikmat, harus diupayakan sepanjang hidup. Sepanjang hidup ya Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat sampai titik di mana selesai, setelah itu Tuhan memanggil kita kembali. Itu kita harus upayakan. Kita mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia itu bukan untuk kita. Pada saat kita hidup, itu pandangan penghargaan Allah kepada kita di kekekalan nanti. Itu maksud dari ayat ini, maksud dari Amsal ini. Kita memberikan kasih setia kita kepada sesama kita, kepada pasangan kita. Kita melakukan kasih setia pada pasangan kita, pada anak-anak kita. Itu dihargai itu Allah, bukan untuk ego kita Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti mereka akan bisa melihat bagaimana wujud bentuk hesed yang masuk di dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu bagi mereka. Next. Saya mau kesaksian Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau tidak kesaksian Bapak Ibu tidak akan bisa mengerti.
apa hubungannya sih antara lagu ini? 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu tuh kira-kira 2017 ya. Bapak Ibu ada di mana tuh 2017? Ada di Depok atau ada tempat lain? Bapak Ibu percaya enggak? 8 tahun yang lalu saya ada di Depok sih. Tapi saya sebagai gelandangan. Percaya enggak sih? 8 tahun yang lalu saya gelandangan di Depok ini. Saya tunawisma di Depok ini. Belum banyak yang tahu cerita ini. 2017 itu waktu itu saya belum di sini juga ya. Saya di sini 5 tahun yang lalu. Jadi masih 3 tahun. Jadi beberapa tahun sebelum pandemi. Saya mengalami seperti gelandangan. Ya memang bukan seperti ya. Saya gelandangan. Pada waktu itu saya masih bisnis ya dengan teman-teman sebuah startup gitu, startup IT gitu. Dan karena ada keputusan, kita salah mengambil keputusan, banyak hal yang terjadi. Wah, akhirnya kacau pokoknya itu. Kacau, perusahaan itu kacau dan itu berimbas kepada keluarga kami, ekonomi keluarga kami. Di saat itu juga pada satu titik itu saya harus pindah rumah. Pindah jauh ke daerah Kukusan. Kami hanya bisa membayar nggak sampai setengah kepada orang. Tapi kami minta barang-barang semua dibawa dulu ke rumah itu gitu. Jadi kami bayar cuma 1/4 kalau nggak salah. Jadi semua barang itu sudah masuk ke rumah yang itu, kami masih belum pindah karena masih tinggal 1 minggu atau berapa minggu. Jadi sebagian besar yang besar-besar sudah masuk ke sana. Tapi di tengah-tengah itu benar-benar tidak ada jalan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada sesuatu apa ya. Dan tiba-tiba nggak bisa apa-apa gitu. Saya juga nggak tahu pada waktu itu bagaimana. Istri saya meninggalkan saya akhirnya ke Surabaya bersama anak saya yang kedua, saya dengan anak saya yang pertama. Bukan negatif ya, istri saya meninggalkan bukan negatif. Dia dulu guru di Surabaya dan dia kontak kepada pemilik sekolah dan diterima di sana untuk jadi guru lagi. Jadi akhirnya di tengah masalah itu istri saya ke Surabaya dengan anak saya yang kedua, saya dengan anak saya yang pertama. Sampai 1 minggu setelah rumah itu harus kosong, rumah yang kami juga gak punya jalan keluar untuk rumah baru itu. Akhirnya ya cuma ada baju saja yang ada. Saya cari kos buat anak saya yang pertama, dapat di Margonda, gang di sebelah, kalau sekarang Asko ya kalau nggak salah dulu S Hardware di situ. Dia dapat kos yang tempat tidur tipis seperti ini. Ya sisanya hanya itu yang saya bisa bayarkan kos untuk dia. Saya gak jadi gelandangan Bapak Ibu Saudara. Coba langsung ke slide-nya tadi yang tadi. Nah, ini kenapa ada tas ransel di sini? Tas ini masih ada di rumah saya. Udah rusak. Istri saya bilang, kenapa gak dibuang sih? Enggak, ini sebuah janji Tuhan buat saya. Hanya tas ini yang menemani saya. Tasnya isinya baju, perlengkapan. Saya kadang nginep di rumah adik saya di Sawangan. Saya nginep di gereja. Saya nginep di teman saya. Saya hanya bawa tas ini kemana-mana. Dan pada waktu pulang dari kos anak saya itu, saya menangis di jalan Margonda itu. Ada pelang gitu, saya ingat banget, saya menangis. Saya nangis gitu, Tuhan, kenapa seperti ini? Padahal Engkau berjanji
Engkau akan pakai keluargaku dengan luar biasa. Dan aku juga berjanji mau kembali lagi sepenuh waktu melayani Tuhan. Kenapa seperti ini? Di saat itu saya memberikan janji saya pada Tuhan. Tuhan, saya enggak punya apa-apa Tuhan. Yang saya punya hanya kasih setia saya sama keluarga saya. Saya berjanji, saya pakai kasih dan setia saya buat keluarga saya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan. Untuk keluarga saya. Itu janji saya sama Tuhan. Beberapa hari setelah itu istri saya hubungi saya. Dia kecelakaan. Kecelakaan bukan tabrakan ya. Jadi jatuh dari Gojek terus gak bisa jalan gitu. Jadi saya disuruh ke sana, ke Surabaya untuk merawat dia gitu. Karena ya mau beli makan juga sulit, mau apa sulit gitu. Akhirnya saya ke Surabaya dan saya merawat dia berminggu-minggu. Dan akhirnya di situ ada sebuah kesempatan baru. Akhirnya kami kembali ke Depok. Di situ saya mendapatkan panggilan untuk melayani sepenuh hati, sepenuh di sebuah gereja sebagai full timer. Awalnya di Taman Doa ya, Taman Doa tahu ya. Awalnya di sana saya disuruh sebagai full timer sana, ya tentu dengan kapasitas saya sebagai IT waktu itu, mengelola website dan segala macam. Disitulah Tuhan memberikan janji dan Tuhan kumpulkan kembali keluarga kami. Sampai saya akhirnya disuruh melayani Tuhan sepenuh waktu di Rayon 9 di Kamboja. Sampai akhirnya Tuhan bawa saya ke gereja ini. Saya tidak berjanji untuk Tuhan, kalau aku banyak uang. Enggak. Janji saya cuma, saya mau setia Tuhan sama keluarga ini. Saya mau memiliki kasih buat keluarga ini. Dan Tuhan jawab. Di situ saya merasakan. Meskipun saya merasakan beberapa hari, beberapa minggu itu, sepertinya gunung itu enggak berpindah. Masalah itu ada. Tapi Tuhan berikan. Saat ini saya bisa melihat, saya bisa menyatakan, saya bisa bicara di sini bahwa janji Tuhan itu nyata. Di dalam janji Tuhan itu nyata. Saat kita berjanji sama Tuhan, Tuhan itu menyatakan janjinya. Melakukan janjinya. Tidak sekonyong-konyong, tidak ya. Tetapi ada waktu-waktu di mana kita di situ kita mengalami yang namanya pengampunan, mengalami rekonsiliasi, mengalami hal-hal sesuatu yang terjadi. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya ingin menjelaskan pola Tuhan dalam hidup kita. Pertama adalah Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Allah itu Hesed. Bapak Ibu pernah mengalami enggak kasih mula-mula mengenal Tuhan? Segala sesuatunya sepertinya mujizat terjadi. Dipenuhi luar biasa, segala macam dipenuhi. Itulah waktunya di mana Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Hesed. Itulah waktunya kasih setia Tuhan itu dikenalkan. Tetapi next berikutnya, ada janji Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Dan kita harus mengerti janji Tuhan itu apa. Untuk bisa lebih mengenal Hesed lagi pada Dia. Kita harus mengalami kasih setia Tuhan melalui janjinya. Untuk apa? Agar gelombang, badai, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap melihat Allah itu Hesed. Allah itu kasih setia. Kalau Tuhan hanya berhenti kepada memperkenalkan dirinya saja,
pada saat gelombang itu jatuh, pada saat gelombang itu ada, kita langsung jatuh. Kita langsung tergeletak, tidak bisa berdaya. Tetapi kedua, pada saat Tuhan itu memberikan janjinya pada kita, Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita memegang janji Tuhan. Kita mau memegang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat kita sudah melakukan janjinya Tuhan, mengalami janji kasih setia Tuhan, kita diperkenankan untuk masuk ke tahap berikutnya, untuk kita melakukan kasih setia kepada sesama kita. Kepada orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, untuk kita memiliki kasih setia kepada mereka. Ini polanya Tuhan. Kenapa harus ada 3 ini? Seperti tadi saya bilang, bahwa itu bukan untuk kita. Penghargaan itu bukan untuk kita. Penghargaan itu untuk di masa kita di dalam kekekalan. Tetapi penghargaan itu untuk orang-orang terkasih. Mereka memberikan penghargaan karena kita memiliki kasih setia. Sampai titik di mana kita dipanggil Tuhan. Ini adalah polanya Tuhan. Jadi ini tidak bisa dibalik ya Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa kita bilang kita sudah melakukan kasih setia kepada sesama. Tapi kita tidak mengerti Allah itu heset. Tapi kita tidak pernah mengalami janji Tuhan. Itu tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara harus mengalami ini. Semua hal ini. Next.